Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Aminuddin dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan pemerintahan sipil Jepang. Langsung ke materi. Pemerintahan sipil ini dibentuk demi mendukung kelancaran pemerintahan penduduk Jepang di Indonesia yang sifatnya itu militer. Kemudian pada Agustus 1942, pemerintahan militer ini berusaha meningkatkan sistem pemerintahan dengan mengeluarkan Undang-Undang Dasar Nomor 27 tentang pemerintahan daerah yang dimantapkan atau didukung oleh Undang-Undang Dasar Nomor 28 tentang pemerintahan Shu serta Tokobetsushi. Kemudian dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintahan ini juga akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Kemudian di sini merujuk pada Undang-Undang Dasar Nomor 28, Jepang ini membagi wilayah pemerintahan daerah menjadi beberapa tingkat. Kemudian di sini ada Shu, Shi, Ken, Gun, Shu, dan Ku. Shu adalah keresidenan atau pemerintahan daerah yang tertinggi dipimpin oleh seorang shochukan. Shochukan ini seperti gubernur. Kemudian juga shochukan ini memiliki kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif dan eksekutif, seperti gubernur pada Hindia Belanda. Kemudian Shi ini merupakan kota praja yang dipimpin oleh seorang Shiko. Nah, kalau misalnya Ken ini merupakan kabupaten yang dipimpin oleh seorang kunco. Kemudian Gun, di sini Gun merupakan kewedanan yang dipimpin oleh seorang gunco. Kemudian ada Son ini merupakan kecamatan yang dipimpin oleh seorang sunco. Dan juga yang terakhir ini ada Ku. Kun ini merupakan desa atau kelurahan yang dipimpin oleh seorang kunco. Nah, jadi pembagian wilayah tersebut mencakup seluruh Pulau Jawa dan Madura, terkecuali Yogyakarta dan Surakarta. Nah, adapun di sini Jepang membagi Pulau Jawa dan Madura menjadi 17 Shu, yaitu Banten, Jakarta, Bogor, Periangan, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Jepara, Banyumas, Kedu, Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki, dan Madura. Nah, di dalam menjalankan pemerintahan ini, Shochukan dibantu oleh Chukan Kambo. Nah, Chukan Kambo itu merupakan majelis permusyawaratan Shu. Nah, jadi setiap Chukan Kambo ini memiliki tiga bagian. Yang pertama Naisebu, yang kedua Keisebu, yang ketiga Kaitsabu. Naisebu merupakan bagian pemerintahan umum. Keisebu merupakan bagian ekonomi. Kaitsabu merupakan bagian kepolisian. Kemudian di sini bisa dilihat pemerintahan penduduk Jepang membantu sebuah kota yang dianggap memiliki posisi yang sangat penting sehingga menjadi daerah otonomi atau daerah swasta. Nah, kemudian daerah swastara ini juga disebut dengan Tokobetsushi. Nah, Tokobetsushi ini merupakan kota istimewa yang posisi dan kewenangannya itu seperti yang berada langsung di bawah pengawasan Gunseikan. Misalnya di sini ada kota Batavia. Sebagai Batavia Tokobetsushi di bawah pimpinan Tokobetsuko. Kemudian selain itu juga ada kebijakan pemerintahan militer ini juga ada dampaknya dalam bidang demokrasi politik di Indonesia. Yang pertama, dampak negatif. Dampak negatif yaitu perubahan struktur. Yang kedua, mobilitas vertikal.
Maksud perubahan struktur itu terjadinya perubahan struktur kepemerintahan sipil ke pemerintahan militer. Kalau misalnya mobilitas vertikal ini merupakan terjadinya mobilitas vertikal ataupun gerakan ke atas dalam birokrasi di Indonesia. Kemudian positifnya ini di Indonesia itu dapat mengetahui bagaimana cara mengatur pemerintahan yang baik. Nah, jadi Indonesia ini mendapatkan pengetahuan cara mengatur pemerintahan yang baik dikarenakan diberi kesempatan oleh Jepang untuk menduduki jabatan penting, yaitu seperti gubernur, wakil gubernur, kemudian presiden maupun kepala polisi.